Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 557. Luo Erniu mampu menjadi utusan Liu Yanhu, jadi dia tentu memiliki kemampuan yang luar biasa. Pertama-tama, dia adalah salah satu penjaga yang mengikuti Liu Yanhu dari Gunzu ke ibu kota. Dia tidak hanya setia kepada Liu Yanhu, tetapi juga memiliki harapan besar terhadap Liu Yanhu. Lagi pula, hanya ketika Liu Yanhu menjadi berkuasa, mereka, para bawahan, akan mampu mengangkat kepala mereka dengan tegak. Dan apa artinya melepaskan nasib buruk? Misalnya, hari ini, saat ini, tuannya, Tuan Liu Yanhu, telah berubah dari seorang inspektur di Gunzu menjadi utusan istana, dan ia juga memiliki hak istimewa untuk memiliki kekuasaan sewenang-wenang. Dengan kata lain, bila mana diperlukan, ketika terjadi perselisihan, dia, Liu Yanhu, bagaikan kaisar sendiri, dialah yang memegang pedang kekaisaran di tangannya. Menurut Luo Erniu, orang seperti itu sudah super hebat, bahkan pangkatnya lebih tinggi dari 3 pejabat tertinggi, dan kekuasaannya lebih besar dari Perdana Menteri. Dia adalah orang yang paling populer di hadapan kaisar dan orang yang paling berkuasa di seluruh istana. Dia adalah yang kedua setelah kaisar dan di atas semua orang. Memikirkan tentang kerugian dan penderitaan yang dialami seluruh tim Liu Yanhu di depan Chen Ce ketika mereka berada di Gunzu sebelumnya, bagaimana mungkin Luo Erniu tidak merasa malu sekarang? Dia bahkan merasa bahwa saat ini, setelah Chen Ce mengetahui jabatan tuannya Liu Yanhu, dia mungkin akan gemetar ketakutan, lalu berlari menghampiri dan berlutut menyambut kedatangan tuannya. Namun, setelah menunggu beberapa saat, Luo Erniu benar-benar melihat bahwa siswa yang dimintanya untuk menyampaikan pesan itu kembali bersama sekelompok siswa. Jumlah mereka terlalu banyak, dan Luo Erniu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Mula-mula ia berpikir bahwa orang-orang itu akan menyakitinya, dan ia masih bertanya-tanya apakah ia telah melakukan sesuatu yang mengecewakan orang-orang itu. Akan tetapi, saat para siswa itu berlari mendekat, mereka tidak berniat mengambil tindakan. Murid yang memimpin hanya tersenyum dan berkata, "Istri tuan kami mengatakan bahwa tuan tidak ada di sini, jadi kami tidak dapat menerima Anda. Silakan kembali ke tempat asal Anda." Ketika Luo Erniu melihat bahwa pihak lain tidak ada di sini untuk menimbulkan masalah baginya, dia langsung menjadi percaya diri. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Luo Erniu tiba-tiba menjadi marah lagi. Dia berteriak marah, "Hei, apakah istri tuanmu salah? Apakah dia tidak mengerti situasinya? Aku di sini atas nama utusan kekaisaran untuk memberitahu Chen Ce, dan tuan kami adalah utusan kekaisaran, mewakili istana dan kaisar. Beraninya Chen Ce menyinggung utusan kekaisaran seperti ini. Apakah dia tidak tahu bahwa ini adalah kejahatan keji yang akan menyebabkan pemusnahan 9 generasi keluarga?" Namun, kata-kata Luo Erniu tidak membuat para siswa takut. Mereka bahkan tertawa dan berbicara dengan Luo Erniu tentang kekuatan utusan kekaisaran dan kejahatan serius dinasti Zhou yang termasuk pembunuhan 9 klan. Setelah menjelaskan semua ini kepada Luo Erniu, para siswa mengejeknya. "Lucu sekali, beraninya kau menjadi utusan kekaisaran jika kau bahkan belum memahami hal-hal ini. Apa kau tidak takut mempermalukan dirimu sendiri? Hahaha, benarkah? Kau bahkan tidak mengerti hukum dinasti Zhou Agung, namun kau berani bertindak sebagai utusan kekaisaran. Berhati-hatilah untuk tidak melanggar hukum dengan sengaja, atau kau akan melakukan kejahatan yang lebih besar. Kembalilah ke tempat asalmu. Tuan kami bukanlah seseorang yang bisa kalian perintah seperti utusan kekaisaran kecil." Ejekan para siswa membuat Luo Erniu yang buta huruf merasa terhina. Akan tetapi, dia merasa rendah diri di hadapan sekumpulan siswa ini, sehingga dia hanya bisa mengucapkan beberapa patah kata kasar dan kemudian lari karena malu. Hahaha. Setelah melihat Luo Erniu melarikan diri, semua siswa tertawa terbahak-bahak, merasa seperti mereka telah memperoleh kemenangan besar. Di antara kerumunan, Xiao Yong dan Chen Wu saling memandang dan keduanya merasakan sesuatu yang luar biasa. Mereka dengan cepat menemukan Wang Hongwen, dan seorang lainnya menemukan Chen Xiaobing. Tidak seorang pun menginginkan sesuatu terjadi di rumah tepat setelah Chen Ce pergi, jadi mereka merasa masalah ini perlu ditangani dengan hati-hati. Segera, Wang Hongwen, Chen Xiaobing dan Li Linzi bertemu. Wang Hongwen melambangkan orang-orang yang matang dan teguh di desa,
Chen Xiaobing melambangkan militer dan merupakan pemimpin pasukan keluarga Chen saat ini, dan Li Linzi merupakan panglima tertinggi nominal. Dia bisa membuat pengaturan dan memimpin segalanya, tetapi dia juga perlu membicarakan tindakan pencegahan dengan orang lain jika ada masalah penting. Linzi, ada apa? Kamu malah meminta seseorang untuk melawan balik secara langsung. Bukankah ini ide yang buruk? Wang Hongwen masih sangat menghormati utusan kekaisaran. Pemikirannya yang berpusat pada pejabatlah yang sedang bekerja. Li Linzi tidak mengatakan apa-apa, tetapi Chen Xiaobing berdiri dan sepenuhnya mendukung Li Linzi. Dekan Wang, kamu terlalu banyak berpikir. Tidak ada yang baik atau buruk tentang hal itu. Jika Tuan ada di sini, Tuan pasti akan melakukan hal yang sama, karena sekarang bahkan Kaisar Zhou Agung ada di desa kita. Apakah kita perlu bersikap sopan kepada utusan kekaisaran palsu? Li Linzi tersenyum pada Chen Xiaobing, lalu mulai menjelaskan, Dekan Wang, suamiku pernah mengatakan kepadaku dengan terus terang sebelum dia meninggalkan rumah bahwa desa Chenjia kita saat ini sedang berada pada titik lemah, jadi kita tidak boleh menjatuhkan prestise desa Chenjia. Wang Hongwen mengerutkan kening dan berkata, saya tidak begitu mengerti. Bukankah desa Chenjia sedang dalam titik lemah saat ini? Bukankah kita harus lebih rendah hati? Jika utusan kekaisaran ini datang, tidak bisakah kita membodohinya bersama-sama? Dekan Wang, Anda salah. Li Linzi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, sejak debut kita, desa Chenjia selalu menghadapi dunia dengan sikap yang tidak terkendali, baik di Chengsu, Gunzu, membakar Gunung Dahei, mengusir orang-orang Qiang, atau menghadapi Raja Qiang. Desa Chenjia kita sombong dan angkuh, dan pada saat yang sama, kita menggunakan kekuatan absolut untuk memberitahu dunia betapa kuatnya desa Chenjia kita. Tidak peduli siapa utusan kekaisaran ini, jika kita menunjukkan kelemahan kepadanya dan memberitahu dia detail desa Chenjia kita, maka itu akan menjadi bencana nyata bagi desa Chenjia kita. Melihat Wang Hongwen tenggelam dalam pikirannya, Li Linzi melanjutkan, pokoknya, dengan sikap arogan desa Chenjia kita, orang-orang yang datang harus siap secara mental. Aku tidak berencana untuk menerima utusan kekaisaran yang tidak berguna ini. Bahkan jika dia datang, kita harus tetap bersikap sopan dan mengabaikannya. Jika dia berani bersikap lancang, menurutku kita harus memberi mereka pelajaran untuk memastikan bahwa desa Chenjia kita mandiri. Sebaliknya, jika kita terlalu sopan kepada mereka, mereka akan berpikir bahwa orang-orang desa Chenjia kita mudah diganggu. Setelah Li Linzi mengatakan ini, Wang Hongwen berhenti berbicara dan terus menganggukkan kepalanya. Jelaslah bahwa dia setuju dengan apa yang dikatakan Li Linzi. Melihat Wang Hongwen setuju, Chen Xiaobing langsung gembira, kalau begitu, kami akan mengikuti perintah nyonya kedua. Chen Xiaobing sendiri adalah seorang panglima perang. Chen Ce tidak pernah menekan semangat juangnya. Sekarang Li Linzi juga seorang yang tak kenal takut. Chen Xiaobing sangat gembira. Apa yang paling ia takutkan adalah cendekiawan tua seperti Wang Hongwen. Meskipun Wang Hongwen tidak punya niat buruk, dia khawatir Wang Hongwen punya niat baik tetapi mengakibatkan hal buruk. Untungnya, Wang Hongwen masih sangat bijaksana. Ia tahu hal-hal apa saja yang dapat ia campuri, dan hal-hal apa saja yang tidak boleh ia campuri. Jadi, meskipun masalah ini tampaknya membuat Li Linzi dan yang lainnya pusing untuk sementara waktu, masalah itu segera teratasi. Setelah Luo Erniu kembali ke Chengzu, dia langsung membesar-besarkan kejadian tersebut. Liu Yanhu tentu saja sangat marah. Beraninya Chen Ce, bajingan kecil itu, menindasku seperti ini. Apakah dia tidak tahu bahwa aku memegang pedang kekaisaran dan dapat membunuhnya sesuka hati? Bajingan kecil, kau terlalu sering menindasku. Ayo kita pergi ke desa Chenjia sekarang juga. Aku ingin melihat apakah Chen Ce berani mengabaikanku di depan pedang kekaisaran. Liu Yanhu sangat marah dan berangkat dengan pasukan besar. Li Derong benar-benar ingin membujuk mereka, karena dia tahu bahwa 1000 orang di desa Chenjia ini benar-benar tidak berani bertindak gegabah. Para pahlawan desa Chenjia bahkan tidak takut terhadap pasukan Gunzu, dan mereka bahkan telah mengalahkan pasukan Qiang dari Raja Qiang Hetian. Bagaimana mereka bisa dengan mudahnya dipermalukan oleh keberadaan pedang kekaisaran? Namun Li Derong akhirnya tidak membuka mulut untuk menghentikan mereka, karena dia juga ingin pergi ke sana dan melihat apakah Chen Ce yang legendaris itu benar-benar hebat, dan apakah pasukan keluarga Chen yang legendaris itu benar-benar sekuat itu. Jika benar-benar tidak berhasil,
Li Derong masih dapat menggunakan identitasnya untuk menghentikan konflik antara kedua belah pihak secara paksa. Oleh karena itu, tim berangkat lagi. Kali ini, mereka tidak terlalu mempedulikan pengawal kekaisaran mereka, tetapi bergegas ke kota Xinyu secepat mungkin, dan kemudian menuju ke desa Chenjia. Dapat dikatakan bahwa Liu Yanhu telah mengenal desa Chenjia sejak lama. Dia telah mendengar tentang desa Chenjia sejak pertama kali dia bertarung dengan Chen Ce. Namun, saat ketika dia benar-benar menyadari kekuatan desa Chenjia adalah ketika pertama kali tentara Qiang dari Kuleskar menyerang desa Chenjia. Ketika semua orang mengira desa Chenjia telah tamat, Chen Ce membalas dunia dengan tamparan keras di wajahnya. Dia mengalahkan seluruh 20.000 prajurit Qiang Kuleskar. Sekarang, ketika dia berdiri di depan desa Chenjia untuk pertama kalinya, yang telah mengalami 2 serangan oleh tentara Qiang dan masih berdiri di sana, Liu Yanhu sebenarnya memiliki ekspresi yang sangat hormat. Jejak-jejak pertempuran terlihat di mana-mana, dan darah telah mewarnai tanah menjadi coklat tua. Meskipun sudah beberapa bulan berlalu, masih ada orang yang datang dan pergi di luar desa Chenjia, dan suasananya sangat ramai. Namun, dari rincian ini, orang masih bisa melihat betapa besarnya pertempuran beberapa bulan yang lalu. Liu Yanhu berdiri di bawah tembok kota desa Chenjia, yang memungkinkan Li Linzi, yang telah lama menunggu di sini, untuk mengenali saingan lama ini pada saat pertama. Aku penasaran siapa orangnya. Ternyata bajingan itu adalah Liu Yanhu. Aku tidak menyangka bahwa ketika Gunzu diserang oleh tentara Qiang, bajingan ini meninggalkan Gunzu dan melarikan diri. Awalnya aku mengira dia akan menjadi bajingan dan menghabiskan seluruh hidupnya dalam persembunyian. Aku tidak menyangka bajingan itu akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan dan menjadi utusan kekaisaran. Bab 558. Ketika Li Linzi melihat Liu Yanhu, rasa jijik dalam ekspresinya hampir tak tersamarkan, karena dia tahu betul seperti apa keadaan Gunzu di bawah kekuasaan Liu Yanhu. Di bawah pemerintahan Liu Yanhu, rakyat Gunzu hidup dalam kesengsaraan, dengan pajak yang tinggi dan bencana alam yang tak tertahankan. Istana Kekaisaran telah mengalokasikan dana untuk pembangunan bendungan Litian, tetapi Liu Yanhu dan lainnya memimpin penggelapan uang. Ketika terjadi bencana harimau di Chengzu, penduduknya ketakutan setengah mati. Namun sejujurnya, harimau ganas itu hanya membunuh lebih dari 100 orang. Tapi bagaimana dengan Liu Yanhu? Selama bertahun-tahun, lebih dari 1.000 orang telah meninggal karena Liu Yanhu. Liu Yanhu bukanlah seekor harimau, namun ia lebih ganas dari harimau sungguhan dan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat umum. Dia juga orang yang kejam dan tidak tahu berterima kasih. Ketika tentara Qiang datang, dia bahkan mengirim Kam Kui untuk melawan tentara Qiang, tetapi dia sendiri melarikan diri ke ibu kota. Dilihat dari penampilannya saat ini, dia pasti telah beroperasi di ibu kota akhir-akhir ini dan mendapat posisi sebagai utusan kekaisaran. Memikirkan hal ini, Li Linzi menyipitkan matanya. Dia mempelajarinya dari Chen Ce. Kapanpun Chen Ce berpikir, dia akan menyipitkan matanya, dan Li Linzi melakukan hal yang sama, mengikutinya. Akan tetapi, Li Linzi sendiri tidak menyadari hal ini. Pepatah mengatakan, jika Anda berteman dengan seseorang, Anda akan menjadi lebih terkenal, seharusnya digunakan untuk menggambarkan situasi ini. Tanpa menyadarinya, Anda akan terpengaruh oleh perilaku atau pikiran orang lain, dan bahkan menjadi seperti mereka. Pada saat ini, ada cukup banyak orang di tembok desa Chenjia. Selain Li Linzi, ada juga Chen Xiaobing, Chen Wu, Xiao Yong dan lainnya. Xiao Yong dan Chen Wu merupakan tokoh pemimpin generasi baru. Mereka bisa saja berpartisipasi dalam acara-acara itu, tetapi sebelumnya karena Chen Ce ada di sana, mereka belum tentu berpartisipasi. Sekarang setelah Chen Ce pergi, mereka akan secara sadar memikul tanggung jawab dan kewajiban mereka. Kedua pria itu melihat Li Linzi memperlihatkan ekspresi khas Chen Ce, dan mereka langsung merasa ada yang tidak beres. Apakah istri Tuan Guru akan mengambil tindakan terhadap Liu Yanhu? Xiao Yong diam-diam merasakan ada sesuatu yang salah. Jika dia mengambil tindakan terhadap Liu Yanhu, banyak variabel akan muncul. Mungkin, Xiao Yong, kamu mungkin tidak tahu bahwa Liu Yanhu adalah orang yang kejam di Gunzu. Ketika istri Tuan Guru sedang membangun bendungan Litian, dia mempersulit keadaannya. Sekarang jika istri Tuan Guru memiliki kesempatan untuk menghadapinya, dia mungkin benar-benar akan melakukan sesuatu padanya.
Menurutmu apa yang harus kita lakukan jika istri Tuan Guru benar-benar ingin menghadapinya? Chen Wu menyentuh dagunya, yang baru saja tumbuh rambut, dan merasa sedikit ragu-ragu. Xiao Yong memutar matanya ke arah Chen Wu dan berkata, apa kau bodoh? Tentu saja kami membantu istri Tuan Guru. Bahkan jika dia ingin berurusan dengan Liu Yanho, lalu kenapa? Setelah kita berurusan dengannya, apakah Liu Xiangwang dan yang lainnya akan datang dari ibu kota untuk melawan kita? Chen Wu terkekeh, aku tidak menyangka kau begitu berani. Aku hanya mengujimu. Kau tidak berpikir aku benar-benar tidak berani bergerak, kan? Cek, jangan coba-coba menipuku, bocah. Meskipun aku, Xiao Yong, belum pernah berada di medan perang, aku adalah seorang pemberani. Mereka berdua membicarakan rencana kecil mereka masing-masing, tertawa dan bercanda, dan tampak sangat tidak serius. Hal ini membuat Li Linzi merasa hangat, karena setidaknya suasana tidak terlalu formal lagi. Chen Xiaobing mendengarkan dengan penuh perhatian selama beberapa saat, lalu meniru Chen Ce dan menyipitkan matanya untuk mempelajari pelajaran. Kita hanya butuh beberapa anak panah perak untuk menembak jatuh. Chen Xiaobing tentu saja tidak sedang membual. Anak panah benang perak sangatlah kuat, terutama saat Liu Yanhu dan pasukannya disusun dalam formasi longgar. Anak panah benang perak dapat mencapai efek serangan terbaik saat ditembakkan. Li Linzi menatap Chen Xiaobing, ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, lupakan saja, kita bisa mengabaikannya, tetapi menyerang mereka secara aktif akan tetap menimbulkan masalah. Jadi, ayo pergi, Liang dan yang lainnya bisa ditinggalkan di sini, berikan padaku. Chen Xiaobing tampak menyesal, tetapi akhirnya mengangguk, baiklah, saya akan segera mengaturnya. Liu Yanhu memandang keluar tembok kota untuk waktu yang lama. Dia punya perasaan khusus terhadap desa perbatasan yang menakjubkan ini. Faktanya, desa Chenjia tidak bisa lagi disebut desa. Desa manakah yang memiliki jalan selebar 6 meter yang mengarah langsung ke kota? Selain itu, komunitas telah dibangun di kedua sisi jalan. Rumah-rumahnya semuanya merupakan bangunan 3 lantai, berjejer dalam baris dan blok, terlihat sangat spektakuler dan rapi. Bahkan di ibu kota dinasti Zhou besar, tidak ada rumah yang dibangun dengan tatanan yang demikian rapi. Rumah-rumah ini membentang dari desa Chenjia sampai ke kota Xinyu. Sekarang tidak mungkin lagi membedakan mana kota dan mana desa. Orang-orang yang baru saja tiba dapat melihat sekilas bahwa tempat dengan tembok kota ini sebenarnya lebih makmur. Selain jalan batu ini, melihat ke sepanjang sungai Dongyang di bawah desa Chenjia, terdapat pabrik-pabrik di sepanjang sungai. Cerobong asap tinggi yang mengeluarkan asap putih tampak misterius dan kuat. Bagi orang yang tidak tahu kegunaannya, cerobong asap setinggi puluhan meter ini sungguh mengagumkan. Lagi pula, di tempat lain, tidak ada yang bisa membangun cerobong asap yang tingginya puluhan meter. Tuan, apakah kita bisa langsung masuk? Luo Erniu maju dan bertanya dengan nada menyanjung. Dia benar-benar ingin membawa utusan kekaisaran dan langsung menyerang. Maka semua orang yang menertawakannya harus berlutut dan mengakui kesalahan mereka kepadanya. Liu Yanhu dibawa kembali ke dunia nyata oleh sikap Luo Erniu. Dia kemudian mengingat identitasnya dan tersenyum bangga, mengapa harus masuk? Kirim beberapa orang untuk memberitahu Chen Ce agar segera keluar dan menemuiku. Utusan kekaisaran telah tiba di gerbang, tetapi dia masih bersembunyi di desa Chenjia. Apakah kamu ingin aku masuk dan mengundangnya secara langsung? Liu Yanhu berkata demikian secara wajar, karena sejak zaman dahulu kala, beginilah tata cara bagi siapapun untuk menerima dekrit kekaisaran. Mungkin tidak apa-apa saat dia berada di Chengsu karena jaraknya terlalu jauh, tetapi saat dia berada di pintu masuk desa Chenjia, akan terlalu kasar jika Chen Ce tidak keluar. Ketidaksopanan semacam ini merupakan kejahatan besar. Maka Luo Erniu membawa beberapa orang dan berjalan menuju gerbang kota dengan semangat yang membara, bermaksud masuk dan menyampaikan pesan. Namun, dia dihentikan oleh orang yang menjaga gerbang. Orang yang menjaga gerbang telah digantikan oleh 2 pemuda. Mereka berdua mengenakan seragam tentara Chenjiachun, tetapi mereka tampak terlalu muda, hanya sekitar 16 atau 17 tahun. Mereka adalah Xiao Yong dan Chen Wu. Namun, 2 orang saling menghantamkan tombak mereka dan menghalangi jalan Luo Erniu dan teman-temannya. Berhenti, orang luar tidak diizinkan masuk. Luo Erniu sangat marah hingga tertawa. Apa? Orang luar, kalian berdua setan kecil harus membuka mata anjing kalian dan melihat dengan saksama. Aku, Luo Erniu,
ada di sini untuk menyampaikan dekret kekaisaran atas perintah utusan kekaisaran. Jika kalian terlambat bahkan untuk semenit saja, awas kepala kalian. Minggir. Luo Erniu berpikir bahwa dia dapat mengintimidasi kedua pemuda itu dengan mengemukakan gelar utusan kekaisaran. Namun, ia sangat memperhatikan bahwa kedua anak laki-laki itu ingin tertawa, dan mereka tidak dapat menahan senyum di bibir mereka. Maaf, tanpa perintah dari Tuan, orang luar tidak diizinkan masuk saat ini. Bahkan Raja Surga pun tidak diizinkan datang. Terakhir kali, Pangeran Muda Zhou Tai datang dan juga dihentikan. Ini bukan hanya untuk Anda. Saya harap Anda menjaga diri sendiri. Meskipun kata-kata Xiao Yong sopan, maknanya sangat jelas, Anda tidak memenuhi syarat dan Anda tidak dapat masuk kecuali Anda mendapatkan perintah dari Tuan. Luo Erniu menatap Xiao Yong dengan tidak percaya, apakah kamu tuli, nak? Kami adalah utusan kekaisaran. Maaf, tanpa perintah dari Tuan, orang luar tidak diperbolehkan masuk saat ini, bahkan kaisar sendiri tidak diperbolehkan datang. Terakhir kali, Pangeran Muda Zhou Tai. Kata-katanya sama, tidak ada satu kata pun yang berubah. Luo Erniu sangat marah hingga matanya terbelalak. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk Xiao Yong dan orang lainnya dengan tangan gemetar. Dia tidak pernah menyangka bahwa kedua orang ini begitu berani hingga berani menghentikannya, seorang bawahan utusan kekaisaran. Liu Yanhu, yang berada tidak jauh dari situ, juga melihat keributan itu dan langsung berjalan mendekat sambil mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Liu Yanhu berteriak keras. Dia sangat tidak puas. Dia meminta anak buahnya memanggil Chen Ce untuk berlutut dan menerima dekret kekaisaran. Tanpa diduga, anak buahnya dihentikan di pintu. Ini bukan sekedar tamparan bagi anak buahnya, bahkan tamparan bagi dirinya sendiri, Liu Yanhu. Jadi, dia tidak bisa mentolerirnya. Namun, bahkan ketika Liu Yanhu datang untuk bertanya secara langsung, Xiao Yong dan Chen Wu masih saling tersenyum dan tidak menunjukkan niat untuk menghindarinya. Bab 559. Tuan, kedua orang ini sangat kasar. Mereka benar-benar menghentikan saya untuk masuk mencari Chen Ce. Mereka bahkan mengatakan bahwa ini adalah aturan desa Chenjia mereka. Mereka juga mengatakan bahwa bahkan Raja Surga tidak bisa masuk, itu tidak masuk akal. Mereka bahkan mengatakan bahwa Pangeran Muda Zhou Tai tidak memasuki desa ketika dia datang terakhir kali. Bukankah ini tamparan di wajah Anda, Tuan? Luo Erniu sangat marah dan mengipasi api. Liu Yanhu juga sangat kesal ketika mendengar ini. Dia merasa sangat malu, terutama karena Li Derong sedang menonton. Bawahannya bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Itu sungguh memalukan. Apa yang kau bicarakan? Kau tidak melakukan pekerjaanmu dengan baik. Minggirlah, aku akan mengurusmu nanti. Setelah dimarahi, Luo Erniu mundur dengan canggung dan merasa sedih. Begitu Luo Erniu pergi, Liu Yanhu melangkah maju dan berkata kepada Chen Wu dan Xiao Yong dengan suara yang lebih lembut, "Dua pemuda, aku adalah utusan kekaisaran Liu Yanhu. Aku di sini atas perintah kaisar untuk mencari tuan kalian Chen Ce. Tolong suruh dia keluar dan menemuiku." Liu Yanhu juga seorang pria yang cerdik. Dia tahu betul bahwa lebih mudah menemui Raja Neraka daripada berurusan dengan hantu-hantu kecil, jadi dia sangat sopan saat berbicara kepada Chen Wu dan yang lainnya. Secara logika, dia bersikap sangat hormat dengan menundukkan tubuhnya untuk berbicara kepada kedua penjaga gerbang itu. Orang normal akan memberi mereka sedikit wajah. Liu Yanhu berpikir bahwa dia akan menyelesaikan ini terlebih dahulu, dan kemudian ketika dia bertemu Chen Ce, dia akan melaporkan mereka berdua kepada Chen Ce. Dengan cara ini, ia tidak akan dirugikan. Akan tetapi, Chen Wu dan Xiao Yong sama sekali tidak memperdulikannya. Mereka masih menghalangi jalannya dengan senjata dan mengucapkan kata-kata yang sama seperti yang mereka lakukan di depan Luo Erniu sebelumnya. Liu Yanhu tercengang. Dia bertanya-tanya apakah dia belum menjelaskannya dengan jelas. Apa kau tidak mendengarku dengan jelas? Aku adalah utusan kekaisaran yang ditunjuk oleh kaisar saat ini. Beraninya kau menghentikanku. Maaf, tidak ada orang luar yang diizinkan masuk saat ini tanpa perintah Tuan. Mendengar kata-kata yang sama, kulit kepala Liu Yanhu terasa geli dan wajahnya terasa panas, seolah-olah dia telah ditampar beberapa kali. Kau harus mengizinkanku masuk. Setelah aku bertemu Chen Ce, dia tentu akan memberimu perintah. Ujarnya dengan sabar. Maaf, tanpa perintah Tuan. Liu Yanhu autis. Jika memungkinkan,
Liu Yanhu benar-benar ingin mengutuk. Itulah pertama kalinya ia merasa tak berdaya dan benar-benar dibuat bingung oleh kedua penjaga gerbang. Tuan Liu, saya rasa mereka bukan tidak mengerti. Mereka mengerti segalanya. Mereka hanya melakukannya dengan sengaja. Mereka mempermainkan kita. Li Derong berkata dengan marah, menambahkan bahan bakar ke dalam api. Bagaimana mungkin orang cerdik seperti Liu Yanhu tidak melihat bahwa Chen Wu dan Xiao Yong sedang mempermainkan mereka? Dia hanya merasa itu agak tidak dapat dipercaya. Dia tidak bisa mengerti mengapa dan atas dasar apa. Bagaimana kedua penjaga kecil ini bisa memiliki keberanian seperti itu. Hanya ada satu kebenaran, yaitu bahwa bukan kedua penjaga gerbang itu yang bertindak sendiri-sendiri, tetapi ada seseorang di baliknya. Satu-satunya orang di desa Chenjia yang memiliki keberanian melakukan ini tentu saja Chen Ce. Dasar pengecut, apa kau pikir aku benar-benar tidak berani bertindak denganmu? Sialan Chen Ce, aku pasti akan membuatmu menyesal. Setelah mengumpat dalam hatinya, Liu Yanhu melangkah mundur dengan dingin. Dengarkan aku, penduduk desa Chenjia. Aku Liu Yanhu, utusan istana. Aku memegang pedang kekaisaran yang dianugerahkan oleh Yang Mulia Kaisar. Sekarang aku adalah kaisar yang memimpin pasukan secara langsung. Aku akan membunuh dewa dan hantu. Chen Ce, jika kalian tidak keluar untuk menemuiku, aku akan bergegas masuk untuk menemui kalian. Siapapun yang berani menghentikanku akan dibunuh. Liu Yanhu benar-benar menghunus pedang kekaisaran yang melambangkan kewibawaan kaisar, dan kemudian melangkah menuju menara gerbang kota. Dia yakin hal ini pasti akan membuat Chen Wu, Xiao Yong dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Kemudian, dengan kekuatan pedang kekaisaran, dia bisa masuk langsung dan menangkap Chen Ce untuk diinterogasi. Namun, Chen Wu dan Xiao Yong sama sekali tidak tertarik pada pedang kekaisaran. Lagi pula, mereka tahu bahwa Kaisar Permaisuri Zhou Agung berada di desa Chenjia, dan mereka bahkan tahu bahwa dia telah menjadi istri majikan mereka. Sekarang mereka adalah murid sejati sang kaisar, dan mereka tidak menganggap serius seorang Liu Yanhu dan pedang kekaisaran belaka. Maaf, tidak seorang pun dibolehkan masuk saat ini tanpa perintah Tuan. Ucapnya lagi, membalas ucapan Liu Yanhu yang baru saja berjalan menuju menara gerbang kota. Liu Yanhu membelalakan matanya dan bertanya dengan tidak percaya, sekarang aku adalah utusan kekaisaran, mewakili kaisar, dan kau berani menghentikanku. Dasar bajingan besar, apakah kau percaya bahwa aku akan menyita ke-9 klan keluargamu sekarang juga? Dia ditanggapi dengan senyum main-main dari Chen Wu dan pria lainnya. Tidak peduli seberapa bodohnya Liu Yanhu, dia bisa melihat bahwa dirinya sedang dipermainkan oleh mereka. Bajingan sialan, ayo, tangkap penjaga gerbang ini, lalu cepat masuk dan tangkap Chen Ce. Kesabaran Liu Yanhu akhirnya habis, dan ia mulai menggunakan kekerasan. Ya, Luo Erniu dan anak buahnya, yang telah menahan napas untuk waktu yang lama, segera menjadi bersemangat. Mereka menyingsingkan lengan baju dan bergegas maju, bermaksud menangkap Chen Wu dan Xiao Yong, dua orang bodoh. Namun, Xiao Yong melangkah mundur sambil tersenyum, sementara Chen Wu melangkah maju. Xiao Yong tidak pandai bertarung, tetapi Chen Wu berbeda. Dia adalah murid langsung Qiu Yaoer. Baik dalam pertempuran prajurit Qiang maupun dalam pertempuran Gunzu melawan Liu Yanhu, seni bela diri Chen Wu telah teruji. Belum lagi generasi muda, bahkan beberapa orang di tim penjaga keluarga Chen dapat menjadi lawannya. Pada saat itu, kedua belah pihak mulai berkelahi. Menara gerbang kota hanya selebar 3 meter, dan Chen Wu menjaganya sendirian. Di tengah pertempuran, Luo Erniu dan anak buahnya terjatuh satu demi satu, disertai teriakan yang datang silih berganti. Menguasai, Liu Yanhu mundur dengan cepat. Dia tidak menyangka ada tuan muda seperti itu di desa Chenjia. Chen Wu tampak baru berusia 16 atau 17 tahun, tetapi dia lincah dan gerakannya tegas dan ganas, tidak memberi ruang bagi orang lain untuk bereaksi. Bahkan Luo Erniu, seorang veteran di medan perang, tidak sebanding dengan ketiga gerakannya. Dia mematahkan hidungnya dengan sebuah pukulan, lalu menjatuhkannya ke tanah dengan sebuah tendangan. Kemudian dia menendang Luo Erniu ke samping, membuatnya terpental lebih dari 3 meter, dan menjatuhkan beberapa orang di belakangnya. Operasi yang sangat lancar ini membuat Liu Yanhu tercengang. Namun, di antara lebih dari 1000 orang yang dibawa Liu Yanhu kali ini, beberapa di antaranya merupakan prajurit pribadinya sendiri, dan beberapa lainnya merupakan prajurit yang dipilihkan untuknya oleh Jiang Mingjia,
semuanya merupakan pejuang yang baik di kota kekaisaran. Pada awalnya, Chen Wu tidak terkalahkan. Tak seorang pun yang dapat melawannya secara setara, dan segera wilayah itu dipenuhi oleh banyak petarung terampil dari ibu kota. Namun seiring berjalannya waktu, kekuatan Chen Wu telah habis, tetapi musuh masih datang ke arahnya dengan kekuatan yang sangat besar. Chen Wu masih muda dan tidak sanggup meminta bantuan dari rekan-rekannya, jadi dia melawan musuh dengan sekuat tenaga, hingga dia terengah-engah dan kehabisan napas. Tepat saat dia hendak terkena tipu daya musuh, seseorang tiba-tiba menyerbu dari belakang dan menarik Chen Wu mundur 2 langkah, tepat pada waktunya untuk menghindari tipu daya musuh yang mengenai tubuh bagian bawahnya. Jika bukan karena orang ini yang menarik Chen Wu mungkin tidak akan punya anak. Lelaki itu jelas telah mengetahui niat jahat musuhnya dan berteriak dengan marah, "Berani sekali kau, pencuri!" Pria itu menendang dada musuhnya dengan kecepatan kilat, melemparkannya sejauh lebih dari 8 meter. Setelah dia menyemburkan darah, lehernya terpelintir dan dia mati total. Semua orang tercengang. Setelah berjuang sekian lama, ini adalah orang pertama yang mati. Chen Wu memiliki mentalitas yang suka bermain-main dan tidak ingin menghancurkan wajahnya sepenuhnya, jadi dia hanya melukai orang lain tetapi tidak membunuh siapapun. Tetapi sekarang, saat orang ini datang, ia menendang seseorang hingga mati dengan kekuatan yang kejam. Dia mengejutkan semua orang yang ada di depannya. Setelah membunuh seseorang, pria itu berbalik dan memberi pelajaran pada Chen Wu, "Anak muda, jangan berhati lemah, dan jangan berlama-lama di medan perang, kalau tidak kamu akan segera mati." Orang ini adalah Fat Gold, salah satu pengawal pribadi Zhao Junlin. Chen Wu secara alami mengenalinya. Sekarang setelah diselamatkan oleh Fat Gold, Chen Wu juga sedikit takut dan dengan cepat mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan saya, Tuan." Fat Gold tersipu mendengarnya dan berkata, "Tuan macam apa aku ini? Panggil saja aku Fat Tua." Chen Wu tentu saja tidak bisa bersikap kasar, jadi dia mengepalkan tinjunya lagi dan berkata, "Tuan Fat." Fat Gold merasa malu namun juga menikmatinya. Sebagai seorang Kasim, dia akan dipandang rendah kemanapun dia pergi, dan dia sudah terbiasa dengan hal itu. Sekarang, Chen Wu tiba-tiba memberinya rasa hormat yang cukup, yang membuatnya merasa sangat bangga. Fat Gold baru saja mendengar keributan itu dan berlari untuk memeriksanya, tetapi dia melihat seseorang menggunakan pedang kekaisaran untuk menyampaikan dekrit kaisar secara salah. Dia sangat marah, tetapi dia tidak berani bertindak sendiri, lagi pula, dia memiliki tuan di atasnya. Jadi dia berlari kembali dan menceritakan kepada Zhao Junlin apa yang terjadi. Ketika Zhao Junlin mendengar bahwa utusan kekaisaran datang untuk menimbulkan masalah bagi Chen Ce, dia mencibir dan membawa Fat Gold dan Tin Tiger. Kemudian dia melihat adegan terkenal di mana Chen Wu melawan puluhan musuh sendirian di bawah menara gerbang kota. Meskipun Zhao Junlin mengagumi keberanian dan keterampilan anak itu, ketika dia melihat bahwa dia tidak sebanding dengan lawannya, dia dengan tegas memerintahkan Fat Gold untuk mengambil tindakan. Zhao Junlin tentu saja memiliki pertimbangan saat mengambil tindakan. Sekarang Chen Ce telah meninggalkan desa Chenjia, semuanya diputuskan oleh istri kedua, Li Linzi. Tetapi setelah melihat situasi di tempat kejadian, Zhao Junlin merasa bahwa Li Linzi memiliki karakter yang lemah dan sama sekali tidak cocok melakukan hal-hal ini, jadi sekarang dia berencana untuk turun tangan dan membantu Li Linzi membuat beberapa keputusan. Di depan, Fat Gold melakukan suatu gerakan, mengejutkan seluruh penonton. Bukan saja orang-orang biasa tidak berani mengambil tindakan lagi, bahkan Liu Yanhu pun ketakutan. Kekuatan serangan Fat Gold dapat dikatakan telah merusak keseimbangan saat ini yang menyebabkan korban jiwa. Siapa kau? Beraninya kau membunuh seorang pejabat istana kami. Berani sekali kau. Apa kau tidak takut seluruh klanmu akan dimusnahkan? Liu Yanhu meraung marah. Fat Gold seakan-akan mendengar lelucon paling lucu di dunia, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Bersambung ke bab selanjutnya.